Dozer merupakan salah satu alat berat yang umum digunakan di pertambangan. Salah satu jenis dozer Caterpillar yang digunakan di tambang adalah D10T. Pada video ini akan kita pelajari komponen-komponen yang ada di dalam kabin operator. Untuk memudahkan akses keluar masuk operator, kabin operator D10T memiliki pintu yang lebih lebar dengan bukaan pintu 20 derajat lebih jauh dibandingkan tipe sebelumnya. Selain itu, kabin juga dilengkapi dengan kaca yang lebih luas untuk menambah jangkauan pandangan operator ketika sedang bekerja. Di dalam kabin operator sudah dilengkapi dengan Caterpillar Monitoring and Display System yang dilengkapi dengan Advisor. Kemudian ada dashboard baru dengan Automotive Style Cluster dan juga konsol lampu-lampu yang didesain ulang. Mari kita pelajari satu persatu komponennya. Pada sebelah kiri operator terdapat fingertip control yang berfungsi sebagai kemudi untuk dozer. Untuk lebih mudahnya, fingertip control kita singkat saja dengan FTC ya. Jika operator ingin belok kanan, operator hanya cukup menarik FTC sebelah kanan ke belakang, dan untuk belok kiri hanya FTC sebelah kiri yang ditarik. Di belakang FTC terdapat parking brake switch. Ketika parking brake switch diaktifkan, maka parking brake akan aktif atau akan engage. Sedangkan ketika parking brake dinonaktifkan, maka parking brake akan release. Di sebelah kanan FTC terdapat FNR Direction Lever Switch yang berfungsi untuk memposisikan transmisi dozer ke posisi maju, netral, atau mundur. Posisi di tengah-tengah adalah posisi transmisi netral. Dan jika didorong ke depan, maka transmisi akan berpindah ke posisi maju. Tetapi jika ditarik ke belakang, maka transmisi akan berpindah ke posisi mundur. Dua buah tombol kuning di sebelah kanan FNR lever switch digunakan untuk menaikkan dan menurunkan gigi transmisi. Tombol kuning yang di atas digunakan untuk menaikkan gigi transmisi satu tingkat lebih tinggi, sedangkan tombol yang di bawahnya untuk menurunkan gigi transmisi satu tingkat di bawahnya. Dozer D10T dilengkapi dengan transmisi 3 kecepatan maju dan 3 kecepatan mundur. Bergeser ke sebelah kanan operator, ada dozer control lever yang berfungsi untuk mengontrol pergerakan blade. Ketika lever didorong maju, blade akan turun, dan ketika ditarik ke belakang, blade akan naik. 2, 3, lanjut. Di belakang dozer control lever terdapat Reaper control handle yang dilengkapi dengan thumb switch untuk mengontrol fungsi Reaper rise dan Reaper lower. Menekan thumb switch bagian atas untuk menaikkan Reaper dan menekan bagian bawah untuk menurunkan Reaper. Untuk menggerakkan tip Reaper ke posisi shank in ataupun ke shank out, operator harus menggerakkan finger switch. Jika menarik finger switch di sebelah kiri, maka Reaper akan shank in. Sedangkan menekan switch di sebelah kanan, maka Reaper akan shank out. Tombol kuning di bawah Reaper control handle digunakan untuk mengaktifkan auto stow. Dengan aktifnya auto stow, Reaper akan naik ke posisi paling tinggi dengan posisi Reaper tip sesuai dengan yang disetting oleh operator. Auto stow dapat disetting melalui advisor dan ada 3 jenis settingan auto stow, yaitu Reaper rise, Reaper rise shank in, dan Reaper rise shank out. Di sebelah kanan dozer control lever dan Reaper control handle terdapat kumpulan switch. Switch yang bergambar kelinci dan kura-kura adalah high low idle switch. Untuk mengatur RPM engine sesuai dengan keinginan operator, bisa menggunakan high low idle switch ini. Misalkan operator ingin menjaga RPM engine tetap di 1500 rpm. Kita tinggal menekan high low idle switch di posisi kelinci sehingga RPM engine naik ke high idle. Kemudian turunkan ke 1500 rpm menggunakan deselerator pedal.
Kemudian tekan dan tahan high low idle switch selama beberapa detik dan kemudian lepaskan. Maka RPM engine akan tetap dipertahankan di 1500 rpm. Untuk mengembalikan ke low atau ke high idle, tinggal tekan saja kembali high low idle switch ini, maka settingan RPM yang kita inginkan akan dibatalkan. Di atas high low idle switch ada implement lockout switch yang berfungsi untuk mengunci implement ketika tidak digunakan. Ketika menekan pada gambar gembok yang terbuka, maka implement seperti blade dan ripper bisa digunakan. Sedangkan bila kita tekan switch pada bagian yang bergambar gembok dikunci, maka blade dan ripper tidak bisa digunakan. Switch ini dihubungkan ke implement ECM dan akan menghidupkan serta mematikan lockout solenoid valve yang akan membuka dan menutup pilot pressure yang akan menuju ke electro-hydraulic pilot manifold. Sedangkan di sebelah kanannya lagi adalah pin puller switch yang berfungsi untuk memasukkan atau mengeluarkan ripper shank pin. Di depan operator terdapat CAT monitoring and display system yang berfungsi untuk memantau performa doser selama sedang beroperasi. Pada instrumen cluster terdapat beberapa indikator yang harus kita pahami fungsinya. Ada 4 buah analog gauge yang terdiri dari tachometer yang berfungsi untuk membaca RPM engine. Kemudian di sebelah kanannya ada torque converter oil temperature gauge yang menginformasikan temperatur oli powertrain. Fuel level gauge yang berfungsi untuk memantau jumlah fuel yang tersimpan di dalam tank. Sedangkan di sebelah kiri ada hydraulic oil temperature gauge untuk memantau temperatur oli hidrolik. Dan di atasnya ada engine coolant temperature gauge untuk memantau temperatur kerja engine. Kalau kita perhatikan tachometer, di sana ada 3 buah warna pada indikatornya. Warna putih menunjukkan kondisi dari engine speed masih dalam batas wajar. Jika jarum indikatornya sudah menyentuh ke warna kuning, maka sudah masuk ke kategori warning kedua, sehingga operator harus segera merubah cara pengoperasiannya dengan menurunkan RPM engine. Tetapi ketika sudah masuk ke zona warna merah, berarti sudah masuk ke kategori warning 3. Dan operator harus segera menurunkan RPM engine di bawah zona merah tersebut.